Hmm. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi judul atau tema yang akan kita sampaikan sekarang ini adalah variabel dan instrumen penelitian. Kalau minggu yang lalu, populasi dan sampel itu memang ada di bab 2. Ya, ada di bab 3, sorry. Ada di bab 3 di metodologi ya, jenis penelitian, terus yang kedua populasi dan sampel. Nah, kalau variabel ini agak unik. Variabel ini ada di bab 2, tetapi yang ada di situ adalah variabel konseptual. Ya, variabel konseptual yang biasanya didukung oleh teori-teori induk atau grounded atau teori ground, teori grand teori ya. Grand teori itu teori induk, tetapi dilanjutkan dengan teori-teori operasional ya. Teori yang dikembangkan dari konseptual tadi. Ini ada di bab 2. Nah, tapi yang uniknya tadi yang saya sampaikan tadi bahwa variabel konseptual tadi harus dibawa ke bab 3, tetapi namanya sudah definisi operasional. Definisi operasional itulah yang akan kita ukur. Maka di bab 3 itu harus ada yang namanya definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel ini nanti dikembangkan di bab 3 itu juga yang namanya pengembangan instrumen. Ya, jadi indikator-indikator esensi yang ada di variabel operasional tadi dijabarkan di bab 3 juga, di subbab setelah itu namanya pengembangan instrumen. Nah, kalau pengembangan instrumen yang nanti akan saya sampaikan juga, itu intinya adalah ada kisi-kisi. Jadi pengembangan instrumen itu kisi-kisi, indikator ini, itemnya berapa, apakah favorable atau unfavorable, atau menyenangkan atau tidak menyenangkan, termasuk jumlah butirnya atau jumlah itemnya itu ada di bab 3. Tapi indikator-indikator itu atau soal-soalnya atau item-itemnya itu dikembangkan berdasarkan kisi-kisi tadi, kisi-kisi yang merupakan jabaran dari yang namanya definisi operasional. Oke? Nah, sekarang masuk di variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Bagi penelitian kuantitatif ini penting dan memang harus ada di bab 2 itu. Ya, bahkan sering-sering disebut hakikat. Hakikat itu adalah apa itu namanya induknya variabel. Ya, kalau misalnya kita mau meneliti tentang hubungan antara motivasi dan prestasi peserta didik, misalnya contoh saja, ya itu juga harus ada variabel motivasi dan variabel prestasi. Bahkan biasanya di bab 2 itu saking pentingnya itu disebut dengan hakikat motivasi belajar. Hakikat motivasi prestasi belajar. Atau variabel yang lain misalnya tentang hakikat kepuasan belajar. Nah, ini semua ada di bab 2. Ya, ada di bab 2. Nah, saya sering mengingatkan bagi teman-teman S1. Kalau anak S1 kan selalu yang akan difahami pertama menjadi mahasiswa LPTK biasanya adalah prestasi dan motivasi. Prestasi belajar, motivasi belajar itu biasanya menjadi variabel unggulan ya atau menjadi variabel idola biasanya anak-anak S1. Ya, makanya karena ini S2 saya ingatkan bahwa variabel is not only, artinya variabel itu bukan hanya itu. Ya, variabel itu bukan hanya prestasi dan motivasi. Masih banyak lagi ya. Yang penting definisi konseptualnya bahwa
variabel itu sesuatu yang bervariasi. Tinggi badan contoh saja, itu kan bervariasi. Itu juga menjadi sebuah variabel. Walaupun sering disebut dengan variabel statis. Kalau variabel dinamis itu yang memang prestasi belajar itu dan butuh instrumen. Tapi kalau hanya tinggi badan itu tidak butuh instrumen. Itu butuh hanya isian data-data pokok lah. Ya, isian data-data pokok itu bisa langsung diisi, tidak perlu diukur. Ya, kalaupun diukur ya diukur pakai meter gitu loh. Jadi tidak butuh pengembangan instrumen. Tapi begitu kita bicara motivasi belajar, itu pasti dikembangkan instrumennya. Karena apa? Karena tidak ada apa itu angka-angka yang bisa menunjukkan seseorang itu motivasinya tinggi atau motivasinya rendah atau menengah. Harus diukur dengan instrumen yang ditanya melalui item-item, melalui butir-butir yang akan dikuantifikasikan. Kalau itu bentuknya kualitatif, ya akan dikonversi menjadi kuantitatif. Ya, apakah itu menggunakan pola-pola Likert atau pola-pola apa itu namanya pertanyaan-pertanyaan apa namanya diferensial skala diferensial. Skala diferensial itu adalah sangat misalnya lampu sangat terang, kurang terang, itu kan pertanyaan-pertanyaan scale diferensial scale itu scale diferensial. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu bahwa apa yang dimaksud dengan variabel. Sekali lagi bahwa variabel itu pada prinsipnya sesuatu yang bervariasi itu pasti variabel. Tapi kadang-kadang terjebak orang itu. Terjebak itu karena variabel itu yang kita ukur adalah variabel operasional, bukan variabel konseptual. Tinggi badan di SMA Taruna Nusantara. Contoh ini ya. Kalau ini variabel konseptualnya memang menjadi variabel. Tetapi kalau operasional belum tentu menjadi variabel karena di SMA Taruna Nusantara tinggi badannya sama. Memang dipersyaratkan bahwa tinggi badan itu antara 165 kalau laki-laki ya sampai 170 contoh. Ya, itu operasional itu menjadi bukan menjadi variabel kalau ternyata dioperasionalkan sama tinggi badannya. Ya, jadi kalau seperti itu kalau untuk penelitian, kalau untuk di siswa-siswa yang umum menjadi variabel. Tapi kalau siswa-siswa di Taruna Nusantara yang memang dipersyaratkan tinggi badannya seperti itu, menjadi bukan sebuah variabel secara operasional. Ya, walaupun kalau secara konseptual iya. Ya. Oke. Esensinya apa? Essential of variable itu. Terminologi variabel banyak muncul di wilayah penelitian kuantitatif. Ya, bukan di kualitatif. Pada hakikatnya, penelitian adalah pengamatan. Pengamatan terhadap apa yang terjadi. Yang pengukuran, pengamatan, itulah yang disebut dengan variabel. Tadi saya cerita tadi. Secara konseptual mungkin variabel, tapi di tempat tertentu mungkin bukan variabel yang ada di Taruna Nusantara tadi. Jadi bukan bagaimana gejala tersebut terjadi, ya, tetapi gejala yang spesifik yang diobservasi oleh peneliti atau yang menjadi objek penelitian kuantitatif itu yang disebut dengan variabel. Jadi kalau bicara objek penelitian itu sudah real itu, bukan konseptual, tapi operasional, ya, operasional, terukur di lapangan. Nah, pertentangan antara konsep, konstruk, dan variabel. Jadi konsep itu adalah abstraksi. Jadi konsep itu adalah di atasnya variabel tadi. Maka ini ada pertentangan dan sebetulnya bukan pertentangan tapi hubungan antara konsep, konstruk, dan variabel.
Konsep adalah abstraksi dari gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang mudah diamati. Jadi motivasi, semangat belajar, itu konsep. Tapi nanti bisa diturunkan menjadi variabel. Sedangkan kalau konstruk adalah konsep yang tidak mudah untuk digambarkan dengan menunjuk suatu objek. Makanya nanti di validitasnya itu, kalau kita sudah mengembangkan instrumen, itu juga ada yang namanya validitas konstruk. Ya, validitas konstruk itu adalah konsep yang tidak mudah untuk digambarkan. Misalnya contoh demonstrasi. Demonstrasi itu diukur sulit itu. Apa indikator-indikator demonstrasi itu? Apakah kalau orang kumpul-kumpul teriak-teriak itu menjadi sebuah demonstrasi? Ya, kalau dari sisi teori demonstrasi ya bukan juga. Karena kalau orang demonstrasi itu pasti ada tema. Maka kalau di depan-depan UNM itu, ya di Petarani itu kalau orang teriak-teriak itu, orang pasti akan mencari temanya apa. Ya, kadang-kadang mahasiswa itu juga asal saja tidak ada temanya. Hanya teriak-teriak, membakar ban, mengganggu orang. Nah, masyarakat umum sering menyebut demonstrasi. Padahal demonstrasi itu pasti harus ada tema. Apakah dia protes tentang kenaikan bensin atau kenaikan SPP atau UKT, itu kan tema namanya. Nah, di UNM itu kadang-kadang juga lucu. Rame-rame membakar ban, teriak-teriak, ya, mengganggu orang, terus biasanya berakhir dari membajak mobil yang besar, dilintangkan di jalan, terus teriak-teriak. Kadang-kadang temanya itu lucu. Ini temanya apa? Makanya masyarakat sering menjadi menjadi konflik karena temanya tidak jelas. Hanya masyarakat terganggu. Ya, itu yang dimaksud dengan konstruk. Nah, berikutnya lagi yang namanya variabel yang nanti akan kita bersentuhan terus. Karena kalau konsep itu di atasnya. Variabel adalah suatu atribut yang dianggap mencerminkan atau mengungkap konsep atau bangunan itu konstruk tadi, ya, atau konstruk pengertian yang mempunyai nilai yang variatif. Ya, itu tadi yang saya sebut tadi. Variabel itu berbeda-beda. Ya. Prestasi belajar mahasiswa pasca sarjana Sulawesi Barat yang termasuk Bapak ini. Apakah ini variatif? Belum tentu juga. Kalau ternyata nilainya itu hampir sama, maka kesulitan ada di komunitas ada di situ. Kadang-kadang pembedaannya itu sangat kecil sekali. Tugas-tugasnya kadang-kadang kita tidak bisa menguji apakah betul-betul itu tugasnya Pak Haryanto misalnya, atau tugasnya Bu yang lain misalnya. Kadang-kadang kita kesulitan kalau komunitas, sehingga umumnya penilaian itu tidak terlalu banyak berbeda. Berbeda dengan orang-orang yang kelompok reguler. Ya, setiap hari kita ketemu, perilakunya bisa dinilai, cara ngomongnya bisa dinilai, ya. Kemudian makalahnya bisa dinilai. Dan umumnya kalau yang namanya reguler itu betul-betul memang ya prosentase mandirinya lebih tinggi. Kalau ini memang definisi komunitas itu, yang Bapak Ibu sekalian ini, memang susah untuk membedakan perbedaan ini. Ya, susah. Ya paling-paling kalau proposal. Ya, saya barusan menguji di kelas vokasi, tapi vokasi yang sebelumnya ini, minggu yang lalu kalau tidak salah. Ternyata setelah saya uji itu banyak sekali perbedaannya. Ada orang yang sama sekali tidak tahu. Ya, sama sekali tidak tahu. Metodologinya tidak jelas. Begitu saya ketemu, oh wah ini baru. Setelah kita lihat proposalnya itu dan disampaikan, kentara sekali orang yang memang memahami dan orang yang tidak memahami. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sekalian itu sudah pada level proposal, itu baru kelihatan.
Tapi kalau nilai-nilai ujian apa namanya mata kuliah yang seperti ini sulit untuk memberikan perbedaan-perbedaan yang ekstrim. Ya, jadi ini bisa disebut pertentangan, bisa disebut hubungan. Kalau dari sisi konseptualnya itu memang ada hubungan dari konsep, konstruk, variabel. Di atas konsep itu ada teori namanya. Teori, konsep, konstruk, variabel. Variabel itu yang bisa diukur. Ya, makanya nanti di bab 3 ada yang namanya variabel, definisi variabel operasional. Sudah bisa diukur. Ya, yang namanya prestasi belajar itu apa indikator utamanya? Kalau motivasi belajar apa indikator utamanya? Kalau kepuasan belajar apa yang menjadi indikator utama? Nah, ini makanya di dalam penelitian itu dituntut yang namanya definisi operasional variabel di bab 3. Tetapi juga ada definisi operasional, definisi variabel konseptual itu ada di bab 2. Maka pada bab 2 itu banyak buku-buku yang diambil dari teori. Teori A, teori B, teori C, teori dan seterusnya dan seterusnya. Dan berikutnya kita sintesiskan. Kalau teorinya prestasi belajar ada teori A, teori B, teori C, teori D dan seterusnya. Itu harus disintesiskan dari teori-teori yang ada. Karena tidak hanya satu teori yang berlaku. Itulah ukuran-ukuran intelektualnya. Semakin banyak teori yang kita baca, semakin piawai kita dalam konteks dalam cara berpikir. Ya. Nah, berdasarkan proses kuantifikasi, sorry. Berdasarkan proses kuantifikasi, mengkuantifikasikan, itu ada beberapa variabel yang sering kita temui di dalam penelitian. Yang pertama sering disebut dengan variabel kategorik atau categorical variable. Yang kedua, variabel continue, sering disebut dengan continuous variable. Kalau variabel kategori itu variabel yang memang dibedakan, dikategorikan. Contoh misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu jelas menjadi variabel kategorik karena ada laki-laki dan ada perempuan, ya. Atau kalau bukan dua, status kualifikasi pendidikan. Ada anak S1, ada S1, ada S2, ada S3, ya. Kalau apa itu tempat dan tanggal lahir ada dua, kota dan desa. Kalau dari sisi SAS ada yang kaya, ada yang miskin, itu namanya variabel kategori. Kalau yang kedua, yang variabel continue, itu adalah perubahan-perubahan bukan kategorikal tetapi continue. Continue itu contoh tinggi badan, itu continue. Berat badan, itu continue. Prestasi belajar, itu continue. Kepuasan belajar, itu continue. Jadi, apa namanya, angka-angkanya itu dari 1 sampai ke berapa. Misalnya kalau tinggi badan 1 sampai 200 cm misalnya. Kalau berat badan dari 0 sampai 70 kilogram contoh saja ya. Jadi kategorikal itu namanya memang datanya data kategori. Kalau variabel continue datanya memang data continue. Ya. Tinggi badan, berat badan, kekayaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, fungsi dan penggunaannya ya, fungsi dan penggunaannya yang juga sangat ketemu, sangat bersentuhan kita di penelitian itu yang paling banyak sekali adalah independen variabel. Independen variabel itu variabel yang mempengaruhi atau sering disebut variabel bebas atau konotasinya XXX begitu. X1, X2, X3, X4 itu namanya independen variabel. Sedangkan yang dependen variabel itu adalah variabel yang dipengaruhi
ya. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. X1-nya, independennya itu motivasi belajarnya. Ya, prestasi belajarnya itu dependent variable. Ya. Nah, dalam rangka memahami hubungan-hubungan itu tadi, kalau dalam konotasi X terhadap Y, kalau ada pertanyaan apakah juga harus X dan Y, itu hanya kesepakatan para peneliti di masa yang lalu. Ya, jadi kalau konsep A mempengaruhi B boleh enggak? Boleh. Cuma tidak umum dalam konteks penelitian di Indonesia, termasuk di dunia. Ya, jadi X1 mempengaruhi Y. Independen mempengaruhi dependen. Nah, yang ketiga adalah moderator variabel. Moderator variabel itu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara X1 dan Y tadi. Contoh motivasi belajar dan prestasi belajar. X1-nya motivasi belajar, Y-nya adalah apa itu namanya prestasi belajar tadi, ya. Moderator itu ada yang mempengaruhi hubungan itu. Misalnya contoh, kalau dalam konteks prestasi, ya, motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar, dipengaruhi juga moderatornya oleh tingkat kecantikan gurunya. Kalau siswanya laki-laki, kecantikan gurunya guru perempuan. Kalau siswanya perempuan, kegantengan guru laki-lakinya, itu namanya moderator. Bisa mempengaruhi. Mempengaruhinya kenapa? Karena mungkin tingkat kecantikan dan tingkat kecakapan itu mempengaruhi orang itu, mempengaruhi motivasinya. Karena gurunya cantik, maka mereka semangat sekali untuk belajar. Ini namanya moderator variabel. Yang ketiga tadi. Nah, yang keempat adalah kontrol variabel. Kontrol variabel juga maknanya adalah mempengaruhi, tapi biasanya yang agak negatif. Mengontrol itu tadi, kalau gurunya sangat galak sekali, dikontrol semua siswa-siswa itu. Bahkan mau kencing saja nggak boleh. Misalnya ya, itu menjadi kontrol variabel, itu mempengaruhi. Jadi orang belajar, orang mengajar siswa itu sangat dipengaruhi juga kepiawaian seorang guru, bukan kepintaran. Kalau pintar dengan piawai itu beda. Ya, kalau piawai itu guru yang bisa memahami kondisi yang ada di kelas itu sendiri. Kalau pintar kan tidak mempengaruhi itu. Pintar ya pintar, ya. Ya, tapi kalau piawai itu mungkin karena panas ya, panas, AC-nya tidak hidup dengan baik. Nah, mungkin ini nanti kira-kira bergeser saja di ruangan sebelah, contoh itu. Itu piawai, orang yang tanggap terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya, ya. Itu sering disebut dengan kontrol variabel, tingkat manajerial seorang guru. Ya mirip-mirip sebetulnya dengan moderator, ya. Mirip-mirip. Nah, yang ketiga yang di pasca sarjana itu sudah saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa S2, harusnya kalau bicara analisis untuk S2 sudah bukan lagi analisis menggunakan regresi. Harusnya menggunakan yang kelima ini, yang namanya intervening variable. Jadi X1, X2, X3 di sebelah kiri, yang di tengah ada X4, itulah namanya intervening variable. Yang berikutnya ada Y. Intervening variable itu adalah variabel antara. Ya. Jadi tingkat kekayaan atau sosial ekonomi status. Ya, kalau di dunia pendidikan sering disebut SES. Mempengaruhi prestasi belajar melalui yang ada di tengah tadi, melalui intervening variable yang namanya kelengkapan sarana belajar. Ya, jadi kalau hubungan tingkat kekayaan dengan prestasi belajar kadang-kadang tidak nyambung. Tapi kalau
SES tadi, tingkat kekayaan tadi, melalui kelengkapan sarana prasarana, komputernya lengkap, mejanya lengkap di rumah maksud saya, kamarnya juga bagus, ya, printernya ada, mempengaruhi prestasi belajar. Nah, ini namanya model yang ideal. Ya, model yang ideal. Di lapangan belum tentu semuanya begitu, apalagi di daerah-daerah. Ya, kadang-kadang orang hanya berpikir bahwa tingkat kekayaan atau SES itu mempengaruhi prestasi belajar. Tidak. Walaupun kaya, tapi kalau tidak ada perhatian orang tuanya terhadap anaknya dalam melengkapi sarana belajar, ya sama saja dengan yang lain. Ya, sama saja. Tapi kalau orang yang punya kekayaan yang bagus, yang tinggi, melengkapi sarana prasarana, baru mempengaruhi prestasi belajar. Itu akan kentara sekali. Dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menguji itu. Apakah betul bahwa kelengkapan itu dipengaruhi oleh kekayaan? Apakah betul bahwa prestasi itu dipengaruhi oleh kelengkapan sarana? Ya, kalau secara rasional iya. Ya. Rumahnya jauh, tidak punya motor, ya susah juga mau prestasinya bagus. Bagaimana mungkin bisa bagus? Ya. Kelengkapan itu juga dipengaruhi oleh motivasi anaknya yang belajar. Kalau orang tua yang respon terhadap anaknya, ya, motivasinya begitu bagus, harusnya orang tuanya akan menyiapkan sarana prasarana tadi. Nah, ini contohnya yang namanya intervening variabel. Nah, ini contoh ya, contoh yang ilustrasi hubungan antar variabel, ini regresi namanya. Yang saya maksud tadi, ya, yang saya maksud yang barusan saya ngomong tadi, di tengahnya itu ada intervening variabel tadi. Kalau ini adalah regresi biasa, regresi apa itu sederhana dan regresi ganda. Biasanya anak-anak Parang Tambung kalau yang di S1 itu sudah saya wajibkan ini. Kalau hanya 2 itu pulang lagi sana, kembangkan lagi. Ya, karena di Sulawesi Selatan itu sebetulnya di Makassar itu kalau dipaksa itu bisa. Ya, saya 38 mengajar di Makassar itu. Kalau kita paksa itu bisa sebetulnya. Cuma kadang-kadang mahasiswa itu malas. Termasuk yang sekarang ini. Ya, yang hari kemarin itu ada 5 atau 7 itu saya kembalikan. Nggak mau saya tanda tangan direkturnya. Kenapa? Ini yang namanya judulmu itu kalau pakai bahasa Bugis, Dekna Siti Naja. Ya, Dekna Siti Naja itu bahasa Indonesianya tidak layak, tidak pantas untuk menjadi seorang magister. Ya. Jadi kalau kualitatif sampai saya menulis buku, silakan dibaca buku itu. Ya, saya tidak menjual buku, tapi saya menyiapkan mahasiswa yang tidak paham tentang kualitatif research. Kalau kuantitatif banyak, saya aja menulis 5 atau 6. Ya, sampai di PET tadi yang saya sebut intervening tadi, analisisnya menggunakan PET analysis. Atau kalau bahasa Indonesia analisis jalur. Ya. Jadi regresi ini sebetulnya levelnya S1 dengan 3 variabel bebas ini. Atau kalau yang tadi namanya independent variabel. Yang Y ini dependent variabel. Yang dicari adalah persamaan garis regresi. Y sama dengan 54 ditambah 0,5 X1. Itu namanya persamaan garis regresi antara Y dan Y1 dan X1 dan Y. Kalau Y sama dengan 1,3 plus 0,7 X2 itu namanya persamaan garis regresi X2 dan Y. Nah, ketiga-tiganya biasanya ini ada yang namanya persamaan garis regresi ganda. Persamaan umumnya Y topi sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta
beta 2x2 plus beta 3x3. Itu namanya persamaan garis regresi ganda. Kalau yang saya tulis ini persamaan regresi sederhana 1/1. Ya. Ini adalah salah satu analisis yang sering dipakai orang-orang atau mazhab kuantitatif. Ya. Nah, berikutnya saya akan menceritakan juga tentang variabel yang tadi sudah saya ceritakan sebetulnya, tapi saya contohkan sekarang ini. Ya, variabel moderator, variabel kontrol, variabel intervening tadi, selain yang dua yang belakang tadi. Faktor yang diukur atau dimanipulasi atau diseleksi oleh peneliti untuk menemukan faktor tersebut memperbaiki antar variabel. Jadi PET analisis tadi yang ada di tengah tadi, PET analisis itu sebetulnya menguji model. Apakah model itu memang settle atau mantap atau tidak melalui yang namanya PET. PET itu hampir sama dengan R-nya. Ya, kalau ternyata hubungan X 1, 2, 3 terhadap Y langsung ternyata lebih rendah PET-nya antara X1, X2, dan X3 terhadap X4 yang ada di tengah itu dan mempengaruhi Y, maka model itu bisa dipertahankan. Tapi kalau ternyata PET-nya antara X1, X2, X3 terhadap Y lebih tinggi, maka hipotesis kita yang mengatakan X4 itu menjadi intervening variabel gugur. Gugur menjadi apa? Menjadi variabel bebas. Jadi yang setelah diuji tadi menjadi X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Jadi intervening variabel tadi ditunjukkan dengan PETS atau hubungan yang tinggi. Contoh, pengaruh sistem pengajaran modul dan konvensional, peneliti menduga bahwa IQ akan menjadi variabel moderator. Artinya peneliti menduga bahwa siswa yang IQ-nya tinggi akan lebih cocok dengan modul dan IQ-nya rendah lebih cocok dengan konvensional. Nah, ini akan kita uji apa betul begitu. Selain ini juga bisa diuji pakai factorial design. Eksperimen. Kalau ini kan tidak eksperimen ini ya. Pakai eksperimen. Bisa juga. Ya. Makanya nanti terserah. Bapak Ibu sekalian itu mencoba untuk berkreasi. Ya, kalau Bapak agak bingung, tanyakan ke saya. Ini posisi di mana sebetulnya? Apakah termasuk desain? Desain eksperimen itu bagian dari kuantitatif. Ya, the pre-test, post-test, control group design itu salah satu contoh yang sering dipakai di R&D. Atau mungkin malah the Solomon for group design. Ya, apa mungkin factorial design. Banyak sekali desain-desain itu yang semuanya wilayahnya kuantitatif. Ya. Nah, ini contoh, ini desain faktorial tadi yang saya ngomong tadi. Kalau ini eksperimen, ini bukan itu tadi, bukan kayak regresi tadi yang PET analisis. Kalau ini regresi faktorial design itu bisa juga menguji seperti ini. Ya. Hipotesis mengatakan bahwa untuk yang IQ-nya cerdas tinggi biasanya lebih cepat atau lebih tinggi nilainya apabila pakai modul. Ya. Tapi bagi IQ-nya rendah yang agak di bawah-bawah begitu, kalau dijelaskan tidak segera jelas, bolak-balik bertanya, itu lebih cocok dengan itu namanya pembelajaran konvensional. Itu hipotesnya peneliti. Ya, apakah seperti itu? Ya, nanti kita uji. Apakah rata-rata untuk IQ tinggi itu yang paling dominan adalah menggunakan kelas modul dan sebaliknya yang IQ rendah itu yang ada di kelas konvensional yang lebih tinggi daripada yang modul, apakah seperti itu? Nah, ini namanya diuji. Jadi penelitian itu bagian dari menguji, meneliti apakah hipotesis-hipotesis
atau praduga-praduga yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang dipelajari itu terbukti atau tidak. Ya, maka di dalam penelitian kuantitatif biasanya selalu ada hipotesis. Ya, di hipotesis selalu ada itu bahwa ini lebih tinggi daripada ini, pengaruhnya ini kalau regresi. Kalau ini kan sebetulnya uji komparasi, uji perbedaan. Apakah ini lebih baik daripada itu? Apakah ini lebih baik daripada itu? Itu namanya pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis itu ada di bab 2. Ya, endingnya bab 2 itu hipotesis. Tapi pasti hipotesis itu sudah harus dipikirkan sebelumnya. Makanya namanya teori tadi, variabel-variabel tadi, bahkan dilakukan kerangka berpikirnya, bahkan juga diperkuat dengan peneliti-peneliti yang relevan. Yang relevan dengan temanya yang Bapak teliti tadi. Itu penting dalam rangka untuk apakah hipotesis saya ini memang online atau inline dengan yang lain-lain. Itu namanya relevan tadi. Tapi pertanyaannya, apakah hipotesis itu harus terbukti? Ya, orang kan banyak bertanya begitu. Apakah terbukti? Harus ini hubungannya ini terbukti ini? Tidak. Ya, tidak. Jadi hipotesis itu tidak harus dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, yang penting adalah ada argumentasi akademik. Ya. Kenapa? Kalau teorinya, semakin cantik, semakin cepat mendapatkan suami. Contoh. Itu teorinya. Tapi di lapangan belum tentu. Ya, di lapangan belum tentu. Yang penting adalah peneliti itu harus bisa mengargumentasikan secara akademik hasil penelitiannya. Bahkan mungkin bisa berargumentasi. Kenapa ini tidak terbukti? Oh, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, dan seterusnya. Dengan dasar penelitian yang sebelumnya. Ya, bukan hanya retorika. Ya, kadang-kadang di pasca juga banyak begitu. Ini kamu itu ngomong begitu, dasarnya apa? Kan harus ada dasar kalau orang ilmuwan itu. Dasarnya apa? Dasar teori. Iya Pak, menurut saya. Nah, itu tidak boleh. Ya, menurut saya itu tidak boleh. Harusnya ada argumentasi akademik. Ya. Jadi ini contoh-contoh saja ya. Nah, ini yang tadi saya sebut intervening variable tadi, yang di tengah tadi. Intervening variable atau variabel antara adalah variabel yang secara teoritik. Secara teoritik. Kalau prakteknya belum tentu. Ya. Secara teoritik berada di antara independent variable yang ada di X, Y di sebelah kiri dan dependent variable yang sebelah kanan tadi. X pengaruhnya terhadap Y. Di tengah-tengah itu ada yang namanya intervening variable. Yang secara empiris dapat dibuktikan dengan PET analisis yang tadi saya sebut tadi. PET itu angka nanti. Misalnya, hubungan SES dengan hasil belajar mahasiswa secara teoritis, yang mungkin tadi sudah saya sampaikan juga ya, secara teoritis SES tidak berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, tetapi diantarai oleh variabel kelengkapan fasilitas belajar. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi secara teoritis tidak langsung antara apa itu nama SES dengan hasil belajar. Tapi diantarai ya di tengah-tengah itu ada yang namanya kelengkapan sarana atau kelengkapan belajar. Ada komputer, ada kamar yang tersendiri, ada lampu yang bagus ya, ada ketenangan, bahkan kalau di kota-kota besar ada AC-nya kan begitu-begitu ya. Itu dalam rangka untuk mempertinggi atau meningkatkan hasil belajar. Ya. Nah ini contoh. Contoh Bapak sekalian ini tadi saya juga agak lupa-lupa tadi ya. Contoh ini yang X4 inilah yang dimaksud dengan intervening variable. X1, X2, X3 mempengaruhi Y melalui ya ini
melalui variabel antara yang disebut dengan intervening variabel tadi. Nah, selain itu juga kita mau menguji model tadi melalui PET tadi. X1 terhadap Y, kalau model ini mantap, bagus, maka korelasi X1 terhadap Y harus lebih kecil dibanding X1 terhadap X4. Ya. Kalau ternyata antara X3 dan X4 itu korelasinya lebih kecil dibanding X1 dan Y, maka model ini berlaku. Ya, uji modelnya kita diterima. Tapi kalau terbalik, ya, yang lebih besar justru X1 terhadap Y, maka X4 itu akan bergeser ke di bawah X3 yang menjadi variabel independen, bukan variabel antara. Nah, ini namanya pengujian model. Ya, pengujian model di kuantitatif, ya. Nah, dalam konteks variabel itu nanti didiskusikan aja. Kalau ada yang tanya-tanya, ya, kita sekarang mencoba mempelajari tentang instrumen di bab 3 juga. Ya, di bab 3 itu setelah definisi operasional, maka ada yang namanya pengembangan instrumen yang isinya kisi-kisi dan validitas, kisi-kisi, validitas, dan reliabilitas. Setelah variabel dideskripsikan secara teoritis, konseptual, di bab 2, ya, di bab 2, dan empiris operasional di bab 3, ya, setelah populasi dan sampel, maka setiap variabel harus dijabarkan menjadi deskriptor. Deskriptor itu indikatornya variabel. Dan masing-masing deskriptor harus dijabarkan menjadi indikator. Berikutnya indikator harus dijabarkan menjadi butir. Jadi variabel, deskriptor, indikator, butir. Itu namanya urutan-urutan pengembangan instrumen. Ya, nah. Nah, kalau kita alurkan seperti ini. Dialurkan secara flowchart. Yang pertama adalah deskripsi definisi konseptual variabel tertentu tadi. Ini ada di mana? Ini ada di bab 2. Ya. Biasanya di alinea-alinea terakhir. Setelah itu dideskripsikan definisi operasional di bab 3. Di bab 3 setelah populasi dan sampel itu ada yang namanya definisi operasional variabel. Yang dimaksud ini apa. Ya. Yang apa itu muncullah di penjabaran deskriptor tadi. Titik di situ. Nah, setelah itu baru dikembangkan melalui kisi-kisi. Kalau kisi-kisi sampai kepada jumlah butir. Di indikator 1 itu butirnya berapa? 5, 7, atau 8. Ya, kalau 8, yang favorable berapa? Yang pertanyaan menyenangkan. Ada yang berikutnya lagi, ada yang unfavorable. Unfavorable itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Itu makanya muncul di kisi-kisi. Ya, kalau sudah ada kisi-kisi, sebetulnya itu untuk mengembangkan instrumen sudah gampang itu. Ya, karena kita harus bertanya tentang favorable-nya 5, ya, dibuat pertanyaan itu. Ya. Dibuat pertanyaan, setelah itu nanti sebelum penelitian, ya, harus diuji coba lagi.
apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu, yang dibuat peneliti itu, betul-betul punya validitas yang tinggi, ya, punya keabsahan yang tinggi, termasuk reliabilitasnya, kemantapannya, dan harus diuji coba kepada kelompok populasi, tetapi bukan yang diteliti. Nah, kelompok populasi tetapi tidak diteliti. Tadi kalau penelitiannya itu di Kabupaten Majene, contoh saja, ya SMP contoh, ya uji cobanya jangan sekolah-sekolah yang sudah kita setting sebagai tempat penelitian, tapi bagian dari populasi. Kalau SMP ya SMP, kalau SMA SMA, kalau guru ya guru, ya kalau siswa ya siswa. Ini namanya alur penyusunan instrumen. Ya, nah ini contoh. Ini namanya kisi-kisi. Variabelnya motivasi kerja dosen. Contoh saja. Deskriptornya atau dimensi. Orang juga bisa bilang dimensi. Bisa juga bicara deskriptor. Karena ada buku-buku metodologi itu yang menyebut dimensi. Bisa juga. Mau deskriptor juga bisa. Nah, motivasi kerja itu, variabelnya itu namanya. Sorry. Variabelnya itu namanya motivasi kerja dosen. Ada 3 dimensi atau 3 deskriptor. Satu adalah pengalaman pribadi, 2 adalah beban psikologis, 3 adalah keuletan, ulet ya. Nah, sementara deskriptor yang pertama dipecah atau dijabarkan menjadi 2. Yang pertama adalah memiliki idola pribadi. Ya, biasanya kalau saya mengajar, pertama itu saya ceritakan tentang idola saya. Dan saya kalau menulis buku selalu 5 itu selalu saya tulis. Profesor Dr. Koni Semiawan, Profesor Dr. Suyanto, Profesor Dr. Muklas Samani, Profesor Dr. Sugiono, Profesor Dr. Slamet PH, legendaris di vokasi. Itu 5 itu selalu saya tulis. Kenapa? Karena bagi saya 5 orang itulah yang membuat saya seperti ini. Ya, yang membuat saya seperti ini dari sisi penelitian, dari sisi pengabdian. Kalau dalam konteks pembuatan buku itu dari Pak Giono, kalau ketegaran kayak Bu Koni Semiawan, kalau egaliternya adalah Pak Yanto, yang Dirjen Dikdasmen dulu. Itu namanya indikator-indikator. Sumber datanya dosen. Yang kedua, dimensinya beban psikologis. Beban psikologis itu apa indikatornya? Yang pertama adalah dorongan pasangan hidup. Dorongan pasangan hidup. Bapak-bapak sekalian ini kan punya pasangan hidup ini. Kalau Pak Haryanto kan ada istrinya dan seterusnya. Kalau kayak Bu Nur Hayati ada suaminya. Pak Ibu siapa ini? Bu Haryawan itu juga punya dan seterusnya. Ya. Bahkan saya, ya ini pribadi ya. Saya itu waktu itu agak ekstrim. Istri saya dulu kerja di kantor. Saya mendorong, mendukung, mengajak jadi dosen saja. Karena jadi dosen itu lebih tidak terlalu terintimidasi oleh pimpinan. Kalau di kantor-kantor kan sering diintimidasi itu. Mau izin saja, weh kayak mau menjual pulau. Hanya mau izin itu kalau di kantor-kantor itu. Makanya akhirnya termasuk itu istri saya itu pindah ya sekarang dosen. Ya walaupun agak lambat ya karena lambat mulainya kan memang lambat gitu ya. Tapi bagi saya itu hidup itu untuk apa kalau bukan untuk kehappyan, untuk kesenangan ya. Makanya itu termasuk salah satu indikator beban psikologis. Yang kedua adalah keinginan mengembangkan diri. Cita-cita saya dulu begitu saya jadi dosen maka saya harus sekolah. Maka saya waktu itu malah belum PNS. Belum PNS saya sekolah. Weh banyak orang mencerca, weh Pak Soto bunuh diri.
belum PNS nanti bisa gagal, macam-macam. Saya tidak mendengar hal yang begitulah. Pokoknya saya pengen sekolah. Ya, makanya saya sebelum CPNS saya sudah sekolah. Sebelum PNS masih CPNS. Ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab sampai sekarang. Kenapa saya masih diminta Pak Rektor untuk di Pasca dan sebagainya? Karena tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu tidak mudah, Bu, Bapak Ibu semua. Kalau kita sudah diberikan amanah, itu sudah 100%. Bahkan saya itu waktu di zamannya Pak Rektor Prof. Husein itu, selama saya menjabat, saya tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang ke Jogja. Karena komitmen saya. Baru setelah Pak Rektor lengser, selesai, baru saya izin pulang. Ya, itu pun ya hanya 5 hari. Ya. Sekarang itu belum pernah saya pulang. Yang Rektor baru ini. Ini kan masalah tanggung jawab itu. Ya, tanggung jawab. Kemarin hari Senin, Selasa, yang kemarin Pak Haryanto itu kuliah itu, ya kemarin kan harusnya jam 16 ya, ya. Tapi karena saya baru mendampingi asesor dari ITB dan ITS, saya juga tidak bisa bergerak. Kenapa itu? Tanggung jawab. Makanya sampaikan Pak Haryanto, tolong dirubah Pak Haryanto kalau bisa besok, besok itu hari ini. Ya alhamdulillah bisa. Ini masalah tanggung jawab. Ini tidak mudah. Ya, harga tanggung jawab itu tidak mudah. Yang ketiga adalah keuletan. Keuletan itu ada keinginan orang untuk berprestasi yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Dalam posisi-posisi orang-orang tertentu itu kan beda-beda. Kalau sekarang menjadi mahasiswa, ya saya harus mahasiswa yang terbaik. Ya. Saya sejak S1, S2, S3 itu begitu terus. Ya. Tidak pernah saya tidak hadir dalam kuliah itu. Sejak kelas awal. Sejak ya kalau yang SD, SMP saya juga lupa. Tapi kalau S1 kan saya masih hafal, masih ingat ya. Tidak pernah. Itu masalah indikator ingin berprestasi. Dan yang berikutnya suka bekerja keras. Kalau membuat proposal, saya berusaha untuk yang paling maksimal, yang paling bagus. Kadang-kadang sampulnya juga dibuat sampul yang bagus. Bahkan teman-teman biasa saya salamin nothing. Itu kan keinginan suka bekerja keras. Ya. Dan sekaligus juga penerapan strategi. Termasuk juga human relation, hubungan antara orang. Baik itu mahasiswa atau dosen atau bos kita, ya, kita punya strategi-strategi secara maksimal. Nah, ini semua adalah indikator-indikator yang nantinya dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ini yang sering disebut dengan kisi-kisi yang ada di bab 3. Ya, yang ada di bab 3 yang namanya pengembangan instrumen. Setelah ini ada validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, secara umum apa itu instrumen? Pada dasarnya instrumen itu adalah proses pengukuran untuk mengukur sesuatu, untuk mengukur motivasi, untuk mengukur semangat, untuk mengukur motif apa itu prestasi. Biasanya menggunakan pola-pola urutan-urutan sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah menentukan dimensi tadi, yang pertama tadi, deskripsi tadi. Dimensi itu deskriptor tadi. Konsep yang mendukung variabel atau indikator-indikatornya sebuah variabel. Setelah itu menentukan indikator, mengukur dimensi-dimensi yang berbentuk pertanyaan yang relevan. Ya. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan itu yang bertentangan, yang unfavorable. Ya, di bukunya Bot and Goal, bukunya Educational Research, ya, penelitian
pendidikan itu ada halaman tertentu, saya lupa halamannya, itu ada yang namanya favorable dan unfavorable, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Dibalik begitu ya. Nah, yang ketiga adalah menentukan tingkat atau skala pengukuran. Ini wajib. Kita kalau mau membuat penelitian atau mau mengukur variabel tertentu, harus tahu bahwa dalam konteks pengukuran itu ada 4 model. Ya, atau sering disebut jenis pengukuran, yaitu nominal, ordinal, rasio, dan interval. Kalau regresi tadi, yang gambar-gambar tadi, pasti harus interval atau rasio. Interval dan rasio itu hampir sama dari sisi pelaksanaan statistika. Kalau nominal itu seperti jenis kelamin, laki-laki perempuan, ya, kaya miskin, desa kota, itu namanya nominal atau diskret. Kalau ordinal itu berjenjang seperti jenjang pendidikan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi, itu namanya ordinal. Rasio dan interval dalam konteks statistik sama. Proses penghitungan statistiknya sama, cuma definisi secara umum agak berbeda. Kalau interval itu tidak ada atau tidak punya nilai nol kalau interval. Ya, contoh aja tinggi badan. Kenapa disebut interval? Tidak ada orang yang tingginya nol. Ya, tinggi. Berat badannya tidak ada berat badannya nol. Maka data itu sering disebut data interval. Tapi kalau rasio punya nilai nol, misalnya contoh suhu ruangan, ya itu bisa saja nol. Kalau di Eropa ya itu bisa saja 0 derajat Celcius. Tapi kan pengukurannya bisa saja kalau di Eropa itu tidak pakai Celcius tapi pakai Fahrenheit. Ya, jadi nolnya ada memang, nolnya ada. Besar apa itu besarnya uang yang dikasihkan orang tua ke kita ya untuk apa itu namanya uang apa ya uang yang diberikan anaknya itu kalau sekolah kan sering dikasih uang gitu ya. Ya itu rasio itu. Karena nol juga bisa. Nol itu artinya tidak punya uang. Ya, jadi siswa-siswa yang tidak punya uang ada. Jadi data itu pengukuran statistiknya sama, tapi definisinya kalau rasio itu punya nilai nol. Kalau interval tidak punya nilai nol. Masuk tinggi badan nol, enggak ada itu. Ya, berat badan nol juga tidak ada. Tapi kalau kepemilikan uang jajan yang anak-anak itu bisa saja nol, ada enggak? Ada yang tidak punya uang juga ada. Ya, ini namanya ya. Yang keempat adalah membuat instrumen butir-butir pertanyaan atau item-item atau Bapak Ibu semua ini memodifikasi. Memodifikasi itu mencontoh instrumen-instrumen tapi dimodifikasi sesuai dengan tempat yang mau Bapak teliti. Ya. Jadi tidak boleh diadopsi. Adopsi itu diambil saja dipakai, tidak boleh. Harus dimodifikasi. Kalau terpaksa ini bagus Pak, penelitian ini bagus, saya merubah malah lebih jelek. Misalnya, ya Bapak Ibu harus minta izin kepada pembuatnya. Harus ada keterangan menyetujui digunakan untuk penelitian Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata instrumen itu bagus. Ya, dan malah Bapak Ibu rubah malah lebih jelek. Ya lebih baik izin. Ya, tapi kalau tidak bisa ya modifikasi. Ya, dari sisi instrumen. Ya. Nah, setelah apa tadi kisi-kisi tadi masuklah di validitas dan reliabilitas. Di dalam validitas itu ada yang namanya content validity. Umumnya dikaitkan dengan theoretical atau logical validity.
Yang kedua konstruk tadi yang saya sebut tadi, bangunan tadi. Konstruk validity umumnya dikaitkan dengan empirical validity. Yang ketiga yang sering dipakai oleh teman-teman khususnya dalam rangka untuk melihat perwajahan sebuah instrumen, apakah hurufnya, apakah judulnya, atau masing-masing lembar berapa butir, ini namanya face validity. Ini biasanya dilakukan melalui professional judgment atau expert judgment. Professional judgment itu didiskusikan atau apa namanya diminta persetujuan dari orang-orang ahli dalam bidangnya. Ya, orang-orang ahli dalam bidang. Jangan sembarangan temennya yang tidak tahu dianggap professional judgment, itu ya keliru. Ya, expert judgment itu dasarnya biasanya kalau di perguruan tinggi itu yang pertama yang menjadi indikator biasanya kesesuaian keilmuan yang bersangkutan pada bidang penelitian itu. Yang kedua level peringkat fungsionalnya, apakah guru besar atau lektor kepala atau bahkan juga kualifikasi pendidikan, doktor, ya itu yang menjadi indikator-indikator penetapan expert judgment tadi. Nah, yang berikutnya lagi adalah reliabilitas instrumen. Reliabilitas itu bisa pakai reliabilitas uji ulang, reliabilitas bentuk ekuivalen, bisa juga reliabilitas belah. Dalam praksis penelitian yang sering penting adalah mengkoneksikan antara validitas dan reliabilitas dikaitkan dengan model-model instrumen yang digunakan. Ya, lebih operasional lagi, lebih detail lagi, biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi komputer atau kalau yang sering dipakai adalah SPSS. Nanti kalau SPSS juga harus ada aturan tersendiri karena internasional itu harus menggunakan validitas apa, reliabilitasnya pakai apa. Di situ juga ada juga. Ya, kalau nggak tahu saya tanya ke saya nanti. Ya, nah. Aplikasi dalam penelitian, itu tadi yang saya sebut tadi. Kalau sudah mengaplikasikan tadi penelitian Bapak itu mau terkait oleh komputer-komputer atau SPSS tadi, misalnya untuk instrumen pengukur tanah, kok ranah kognitif, ya, bukan psikomotorik, bukan afektif ya, kognitif. Validitasnya konten validity dan reliabilitasnya menggunakan KR20 atau 21. KR itu Kuder-Richardson. Ya, Kuder-Richardson, ya orang ini. Untuk instrumen pengukuran ranah afektif motivasi, maka validitasnya adalah validitas konstruk dan reliabilitasnya menggunakan alfa Cronbach. Kedua-duanya ini ada di SPSS. Ya, jadi bagi teman-teman yang bukan ahli matematika dalam bentuk yang tadi saya sebut validitas konten, nah ini kan dan seluruhnya pakai SPSS. Ya, pakai SPSS artinya diperankan aplikasinya. Ya, tidak usah menghitung secara manual kecuali kalau jurusan matematika. Ya. Tapi kalau jurusan vokasi biasanya banyak orang tahu. Banyak orang bisa. Ya, tahu dan bisa begitu ya. Nah, ini apa ya? Nah, ini tugas individu supaya saya punya apa namanya? Saya punya punya dokumen ya. Identifikasi tesis dan skripsi ya, sebaiknya tesis. Apakah pola pengembangan instrumen sudah mengikuti rambu-rambu yang ada dan kembangkan satu instrumen yang tadi saya sebut untuk variabel konseptual tertentu, satu saja. Apa variabel apa yang Bapak mau teliti? Salah satu. Kalau variabelnya 5 ya ambil salah satu. Ya, untuk variabel konseptual tadi.
lengkapi dengan fotokopi tesis skripsi. Tesis skripsi itu maksudnya judulnya, bukan semua dikirim, enggak. Yang halaman sampulnya, Pak Prof. Hah? Yang halaman sampulnya. Ya kan ada sampul itu di depan itu. Yang halaman sampul yang kedua itu setelah sampul di luar yang biasanya warnanya kuning merah itu yang setelah itu kan lebih jelas itu. Saya hanya ingin mendeteksi ini judul apa, siapa yang menulis. Kan ada di situ yang nulis siapa gitu ya. Lengkapi dengan fotokopi itu. Fotokopi itu judulnya itu tadi. Beri komentar. Nah, komentarnya nggak usah banyak-banyak, Bu. Maksimal 2 lembar. Ya. Komentar itu tadi yang ada apakah itu ada apa kisi-kisinya, apakah ada populasi dan sampel yang kemarin, apakah ada juga apa namanya pengembangan instrumennya, apakah ada kisi-kisinya, apakah ada validitasnya, itu aja ya. Fotokopi, sampul sama hanya 3 lembar. Itu supaya saya punya dokumen. Kadang-kadang kalau tidak ada tugas, dokumennya hilang. Ya. Nah, setelah ini berarti tinggal berapa Pak Irianto? Pak Irianto, Ini sudah pertemuan ketiga, Pak. berarti berarti kurang 2 kali ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nanti yang 2 kali itu saya berusaha masuk di teknik analisis data. Ya. Terus yang kelima, karena di kualitatif juga belum tersentuh, jangan-jangan di antara 20 sekian orang ini ada yang kualitatif ya? Ada, Pak. Berapa? Ada, Pak, yang kualitatif. Ada beberapa. Berapa orang? Saya kurang tahu pastinya berapa, Pak, tapi 5 orang? kemarin 10 orang atau 5 orang? antara 5 sampai 10 sepertinya, Pak. Oke, Karena ada baik. juga yang R&D. Weh, tapi R&D kan saya sudah diajarin sama Iya, Pak. Pak, maksudnya sudah Oh iya, di sudah diajarin sama Pak Yuri. Jadi iya, Pak. nanti yang keempat itu saya masih teknik analisis data, tapi yang kelima saya masuk di kualitatif. Secara umum, fenomena kualitatif. Tapi kalau mau tertarik banget, ketemu saya langsung aja untuk kualitatif. Ya, karena hanya sekali itu. Ya, hanya sekali. Ya, itu Pak Arianto. Ya, Pak. Ya, jadi berikutnya kalau ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Kuantitas tadi ya, apa namanya? Kuantitatif. Kuantitatif ya, masih kuantitatif. Hmm. Oke, saya ke anu dulu, toilet sebentar.
Oke, silakan Pak Arianto. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Eh, Kalau saya sih Pak lebih ke kualitatif. Hmm. Oh ya enggak apa-apa. Nanti atau atau hari apa? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu Pak ya ada. Atau hari Sabtu masuk di kualitatif? Mungkin kuantitatif diselesaikan dulu Pak sampai Oke. dianalisis Ya, datanya. ya. Kemudian kalau bisa apa? Kalau masih ada waktu di hari Sabtu itu Hmm. dilanjut dengan pengantar kualitatif. Jadi pertemuan eh, minggu depannya lagi kualitatif lagi Pak. Jadi Hmm. pertemuan terakhir. Ya, oke. Oke, nanti di hari Sabtu masih teknik analisis data namanya itu. Ya, Teknik analisis data di kuantitatif, nanti terus pertemuan terakhir masuk di kualitatif gitu ya. Itu Pak Arianto. iya Pak. Ya, oke. Oke, silakan. Yang kuantitatif. Izin Prof, Hmm, silakan. mengenai tadi variabel moderatornya, Hmm. saya cuma mau memperjelas Prof, apakah berarti variabel moderator ini dia sangat berpengaruh terhadap sampel penelitian kita, artinya ketika sampel penelitiannya misalnya ada laki-laki dan perempuan, di situ variabel moderator itu berperan ini untuk membedakan antara variabel independennya Prof. Eh, Hmm. Ya, ya, ya. Terus Terus. yang kedua, variabel moderator ini dan variabel antara itu umumnya ditemukan di jenis penelitian apa, Prof? Apakah kualitatif atau kuantitatif, Prof? Oh, ini bagian kuantitatif, Pak. Oh, Ini wilayah oh iya iya, Prof. kuantitatif, ya. Ini tetap wilayah kuantitatif. Di kuantitatif itu kan yang namanya di analisis itu kan ada analisis deskriptif, ada inferensial. Inferensial itu ada keluarga besar dari korelasi, uji T, regresi sederhana, regresi ganda, PET analisis, SEM. Jadi yang paling rumit di dalam penelitian kuantitatif adalah SEM, Structural Equation Model. Adiknya SEM itu PET analisis. Adiknya lagi ada regresi. Adanya regresi ada ANOVA, termasuk keluarga besarnya UJT. Di bawahnya lagi ada korelasi, ya. Ini yang urutan-urutan itu tadi. Tetapi Bapak, yang namanya variabel itu tidak mempengaruhi populasi, ya. Kalaupun ada intervening variabel, itu secara teoritis memang seperti itu. Jadi analisis data itu dalam rangka untuk menguji apakah teori-teori yang sudah disampaikan sebelumnya di bab 2 itu terbukti, membuktikannya dengan analisis statistik begitu loh. Jadi tidak mempengaruhi yang namanya populasi. Kalau populasi itu adalah mempengaruhi kewilayahan dalam KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tingkat kalau dalam konteks ilmu, kompleksitas berpikirnya. Jadi kalau teman-teman magister levelnya level 8, ya level 8, tesis itu harusnya kalau bicara tentang populasi tadi, wilayahnya ada di kabupaten kota. Jangan meneliti kuantitatif di magister satu sekolah. Ya, kalau ditanya, apakah itu benar atau tidak benar di kuantitatif? Tidak apa itu bukan benar dan tidak benar, tetapi layak dan tidak layak. Ya, makanya saya sampai cari istilah di Bugis itu ada yang namanya Diknasitinaja. Diknasitinaja itu artinya tidak layak. Ya. Jadi
seyogianya Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, kalau kuantitatif wilayahnya ada di kabupaten kota, walaupun di situ ada teknik sampling. Walaupun di Kabupaten Majene itu sekolahnya ada 50 misalnya, mungkin yang akan diteliti itu hanya kira-kira mungkin 3, 4, 6 sekolah mewakili sekolah-sekolah yang ada di Majene. Tetapi harus dihitung benar seperti pemilihan presiden. Kenapa di Kodari Burhanuddin itu benar persis, padahal pakai teknik sampling. Yang diuji sampelnya hanya 1.250. Masyarakatnya ada 120 juta. Kok bisa? Ya karena ilmu teknik sampling tadi. Ya, mereka-mereka itu surveyor itu hanya lulusan SMA, Pak. Tapi kenapa lebih hebat daripada kita yang magister? Nah, kan kita harusnya malu, ya. Makanya mulai tahun 2025 kemarin itu sudah saya harapkan teman-teman magister untuk kuantitatif harusnya wilayahnya wilayah kabupaten kota, bukan sekolah. Ya. Kecuali CT atau CTL, Classroom Action Research, kecuali PTK. Kalau penelitian tindakan kelas itu memang di sekolah memang, dan itu wilayahnya guru, Pak. Jadi kalau ibu mau pakai PTK ya boleh sebagai konversi tesis. Tapi PTK yang beneran. PTK itu kualitatif, Pak. Ya. Jangan hanya pakai kata-kata seperti kuantitatif. Di kualitatif itu lampiran itu 3 kali tebelnya dibanding tesis. Karena di situ ada transkrip, ada foto, ada video. Yang selama ini kan tidak dilakukan seperti itu di pasca itu. Makanya saya lakukan sekarang. Dan di kualitatif itu babnya bukan 5. Ya, kan umumnya 5 sama dengan kuantitatif. Di kualitatif itu ada 6 bab. Bab 5 yang tidak ada di kuantitatif itu adalah namanya keabsahan data. Isinya triangulasi data. Isinya ada 9 itu. Ya. Jadi ini saya mau membedakan yang beneran ini. Yang namanya karya-karya tulis hal-hal yang seperti itu ya harus dilakukan secara konsisten. Ya, sebentar. Ya. Anunya diisi juga airnya. Ya. Ya, oke, begitu. Ada lagi? Bu Pur. Ya, terima kasih banyak Prof. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tadi yang Prof jelaskan yang mengenai urutan penyusunan instrumen. Nah, saya sendiri untuk saat ini merencanakan tesis penelitian pengembangan Prof. Dan sudah banyak disampaikan di perkuliahan Prof Yeri. Akan tetapi selama bersama Prof Yeri, beliau belum menjelaskan mengenai tadi instrumen, bagaimana menyusun butir-butir itu, karena baru tadi saya mendengarkan dari Prof Sabto ternyata ada urutan-urutannya, dan menurut saya sangat tertarik tadi mengenai hal itu. Hanya ingin mengonfirmasi Prof, apakah penyusunan instrumennya ini mirip atau seperti apa, karena ini sangat penting di dalam penelitian pengembangan, karena di situ akan ada uji ahli dulu, uji kelayakan produk yang akan kami coba ujikan nanti. Seperti itu Prof, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk R&D ya. Untuk R&D ya. R&D itu research and development. Harusnya ada perimbangan antara R-nya, risetnya, dan development-nya, pengembangannya ya. Yang kedua, saya ingatkan, judul di R&D tidak pernah mengerucut di tempat. Ya. Ya, R&D tidak pernah mengerucut di tempat. Pasti judulnya
model pembelajaran atau pengembangan model pembelajaran berbasis berbasis kontekstual misalnya. Yang penting lagi adalah wilayah kualifikasinya. Apakah ini di SMK atau di SMP atau di PAUD, ada di perguruan tinggi, ya. Jadi bla 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 tadi sekolah menengah atas titik. Tidak ada bunyi di kabupaten ini, di provinsi ini, di sekolah ini, tidak. Kenapa? Karena R&D itu kekuatannya ada di diseminasi, Bu. Jadi kalau Bu Purnama ini ternyata pengembangannya itu sukses, ya, atau dalam konteks R&D itu valid, efisien, dan efektif begitu ya biasanya, itu bisa diberlakukan di seluruh dunia untuk kualifikasi SMA. Ini yang masih banyak keliru di Pasca Sarjana Makassar. Ya, jadi kalau pengembangan itu ya pengembangan model begini di sekolah menengah pertama, titik. Atau di pantai pesisir, titik. Atau di sekolah PAUD, titik. Tidak ada yang namanya tempat untuk R&D. Sangat kontradiktif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu wilayah itu penting karena ada populasi. Ya, kalau di R&D tidak ada populasi. Istilahnya juga beda, Bu. Di kuantitatif istilahnya sampel. Di kualitatif namanya key informant. Di R&D namanya subjek. Ya, jadi jangan dicampur-campur. Oke, yang ketiga lagi yang saya ingatkan ya. Di R&D itu khususnya di bab 2 untuk level magister minimal teori pengembangannya teorinya itu adalah 3 teori. Kalau di S3 minimal 5 teori. Kalau di S1 minimal 2 teori. Kalau di D3 minimal 1 teori. Itu namanya kualifikasi. Kaitannya dengan KKNI. Ya. Oke, Bu Pur mana tadi Bu Pur? Ya, Prof. Oh, ada. Ya. Itu ya. Ya, jadi enggak apa-apa, misalnya di SMP, misalnya Bapak Ibu di Polman ya enggak apa-apa, cuma nanti di D-nya itu, di D-nya, development-nya itu ada yang namanya uji coba perorangan atau kelompok kecil. Ada uji coba terbatas. Ada uji coba diperluas. Itu intinya development di situ. Ya, instrumen muncul di situ, Bu. Ya, instrumen tadi itu muncul di situ. Bahkan didinya itu tidak hanya butuh instrumen, tapi juga butuh FGD. Kalau Ibu mengundang guru-guru, ya, guru-guru ya, itu jangan diteliti, penelitiannya itu jangan dikasihkan kuesioner atau jangan diberikan apa itu namanya tes. Itu levelnya narasumber, Bu. Guru itu level narasumber dalam konteks pengembangan. Mestinya kalau narasumber harusnya FGD, Focus Group Discussion. Jadi Ibu diskusikan itu yang Ibu mau kembangkan. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut Ibu gimana? Kalau Ibu, nah itu namanya masukan-masukan melalui FGD. Bukan melalui tes atau kuesioner. Itu Bu Pur, ya. Yang berikutnya lagi, di dalam R&D itu ada namanya pengujian. Pengujiannya itu ada 2 di R&D itu, pengujian sistem atau pengujian model. Kalau model pengujiannya pakai desain eksperimen. Tapi kalau pengujian sistem pakai ISO 25010 atau ISO 9126. Itu pengembangan
perangkat lunak namanya. Ya, nanti terserah Ibu mau kemana ya. Bu Pur ya. Oke, Bu Pur begitu? Iya Prof, izin sekali lagi Prof, yang mengenai tahap FGD tadi itu dilakukan di tahap awal ya Prof ya? Tahap awal, tahap waktu Bapak itu mengembangkan mengembangkan treatment yang mau ditreatmentkan. Apakah itu namanya pengembangan modul atau pengembangan media atau pengembangan bahan ajar. Nah, waktu itu dimasukkan. Itu bunyi pengembangannya, Bu. Ya. Jadi R-nya nanti, kan ini R&D ya. D-nya itu duluan. Setelah itu R-nya. R itu yang saya sebut dengan pengujian tadi. Ya, pengujian model atau pengujian sistem. Kalau sistem pakai ISO. Ini yang juga banyak teman-teman yang masih kadang-kadang belum memahami. Yang di reguler saja begitu. Ya. Oke, begitu? Baik, terima kasih banyak Ya. Prof. Oke, Pak Edi, silakan. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar menyambung apa yang menjadi pertanyaan tadi Pak Andi Sulfitra, Pak Prof, ya berkaitan dengan hubungan variabel tadi. Jadi ada X1, X2, X3 dan X4 sebagai variabel antara ya terhadap Y. Mohon pencerahannya ya, Prof. Mungkin ada juga penelitian yang berkaitan dengan X1, X2, X3 dan seterusnya itu langsung berhubungan dengan variabel Y-nya. Variabel Y, Prof. Ya, mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Baik. Kan yang namanya teori ya. Teori itu bisa paradigmanya seperti tidak ada intervening variabelnya. Contoh, pengaruh motivasi belajar, lingkungan belajar, fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa di Kabupaten Majene. Contoh, ya. Maka yang kalau contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, maka yang harus divariabelkan di bab 2 itu ada 4 itu. Ada hakikat motivasi belajar, hakikat lingkungan belajar, hakikat fasilitas belajar, dan hakikat prestasi belajar. Kan begitu. Itu Bapak kembangkan dari si teori-teori yang ada. Bab 2 mengerucut di yang namanya definisi konseptual. Di alinea terakhir di bab 2. Keempat-empatnya tadi. Nah, setelah dia ada definisi konseptual tadi, masing-masing tadi, itu akan dikembangkan di bab 3 menjadi definisi operasional variabel keempat-empatnya tadi. Ya. Setelah di situ bab 3 masuklah di judulnya definisi operasional variabel. Ya, setelah itu masuklah di pengembangan instrumen. Kalau sudah pengembangan instrumen itu biasanya ada 2, A dan B. Yang A itu adalah pengembangan instrumen, isinya kisi-kisi. Yang kedua validitas dan reliabilitas instrumen. Ya, setelah di pengembangan instrumen itu muncullah namanya teknik analisis data yang minggu depan itu. Ya, setelah ketemu semua baru analisis datanya apa? Apakah mau regresi, apakah mau MANOVA atau ANOVA dan kawan-kawan. Jadi kira-kira begitu. Urutan-urutan meneliti itu seperti itu. Ya. Itu Pak Edi. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Oke, Bu. Tadi ada Bu siapa tadi? Oh, ada Pak Anu. Pak Andi. Silakan. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Baik, saya mau tanyakan ini Prof tentang masih kurang mengerti tentang variabel tadi, Prof, mengenai variabel moderator dengan kontrol, Prof.
Apa contoh judulnya itu, Prof, tentang itu dan analisisnya, Prof. Bagaimana Nah, bentuk analisisnya dia, Prof? Kalau judul dengan variabel seperti itu, Prof. Makasih. tadi kan tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya contoh tentang apa tadi yang SES tadi, status sosial ekonomi itu menjadi variabel X ya, X1 atau X2 begitu. Itu mempengaruhi yang namanya prestasi belajar, tapi melalui yang di tengah itu melalui kelengkapan fasilitas belajar. Kan begitu ya. Itu namanya paradigmanya yang tadi, gambar yang tadi saya munculkan tadi, nanti kan saya kirim ini gambar tadi ya. Terus pertanyaannya Bapak itu analisisnya pakai apa? Lah kalau itu analisisnya pakai PET analisis, Pak. Analisis jalur namanya itu. Di analisis jalur itu harus menghitung semua korelasi-korelasi antara X dan Y, termasuk X dengan X4 dan seterusnya. Nanti setelah itu muncul korelasi, atau sebenarnya namanya bukan korelasi kalau di situ, namanya PET, P, tulisannya P sama dengan berapa. Nah, kalau sudah ketemu angkanya, itulah namanya uji model tadi. Ya. Kalau X1 ternyata PET-nya itu lebih rendah dibanding X1 terhadap X4 tadi, ya kita bayangkan aja itu ya. Makanya desain atau paradigma itu mantap. Ya. Tapi kalau antara X1 dan Y, ya, X1 dan Y lebih tinggi PET-nya dengan X1 dan X4, maka posisi intervening variabel tadi gugur. Gugur tidak menjadi intervening variabel, tapi menjadi variabel bebas biasa. Ya. Makanya PET itu adalah pengujian model, Pak. Bukan kayak regresi. Kalau regresi itu hanya dicari kontribusinya berapa persen. Kalau PET itu kalau gugur tadi menjadi regresi itu. Kalau yang di tengah tadi gugur, maka dia akan kembali kepada jajaran di X1, X2, X3 menjadi sejajar dengan X4 tadi. Kalau PET-nya itu gugur tadi, yang di tengah tadi. Jadi gitu Pak Andi. Ya. Ini memang kalau belum bisa membayangkan tadi gambar tadi yang saya sampaikan tadi, ya memang harus dibayangkan itu gambar itu. Ya. Jadi antara PET X1 terhadap Y, ya terhadap Y tadi, PET-nya itu lebih rendah dibanding X terhadap X4 tadi yang di intervening tadi, maka itu bisa dipertahankan. Model itu bisa dipertahankan. Tapi kalau sebaliknya X4 ini gugur. Artinya begini loh, gugur itu artinya prediksi secara teoritis tidak didukung oleh data gitu loh. Kalau tidak didukung oleh data, maka dia kembali kepada X bebas, variabel bebas. Begitu Pak Andi. Ya ini memang agak susah kalau tidak ketemu ini. Ya, wong yang bertahun-tahun belajar itu juga belum tentu paham. Jadi memang harus serius kalau perlu ketemu saya di pasca ya, karena urusan begini sulit ini. Sulit untuk membayangkan begitu-begitu. Ya, beda dengan yang korelasi, regresi, ANOVA, MANOVA. Yang sulit itu dua tadi. PET analisis dengan SEM. PET itu urusannya S2, SEM itu urusannya S3. Apalagi yang namanya SEM itu sering dinamakan analisis sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu garisnya ke sana kemari, ke sana kemari. Sulit itu, membayangkan itu sulit. Yang kemarin bertemu saya 5 kali, 6 kali datang lagi, belum paham Pak. Wah, ya ini memang itulah namanya sekolah itu kalau tingkat tinggi itu tidak mudah Pak. Tidak mudah. Orang yang menjelaskan itu kadang-kadang juga pusing malah. Karena ini kenapa tidak paham-paham gitu ya. Ya jadi gitu Pak Andi. Nanti bisa diantar sama Pak
Herianto itu kalau yang sudah dikumpulkan, Pak. Ya memang yang namanya apa itu matematika atau eksak itu tidak semudah sosial. Ya. Yang kemarin itu yang S3 itu ketemu saya 8 kali saja. Ada juga yang tidak paham tentang disertasi kalau itu ya. Ada yang tidak paham, tapi ya ini namanya manusia, itu ada juga yang cepat, ada yang tidak lambat, ada yang ini, ya itu wajar lah. Namanya orang belajar ya. Begitu Pak Andi. Ya. Satu lagi, Ya, Prof. oke. Berhubung ini saya juga penelitian kuantitatif, cuma saya gunakan di sini, Prof. X1, X2, sama S3 berpengaruh kepada Y. Ya itu yang namanya Apakah itu sudah masuk standar itu, Prof? Kenapa? Apakah Gimana, sudah Pak? masuk standar S2 itu, Prof? Ya, sebetulnya kalau standar bakunya itu PET. Ya, tetapi kalau ada 3, sebenarnya saya mengharapkan 3 itu dikombinasi dengan salah satu yang pakai ANAVA. ANAVA itu Y-nya itu, Y itu misalnya Y-nya apa Pak? Pak Andi, Y-nya apa Y-nya? Prof. Y-nya itu keterampilan siswa, Prof. Keterampilan siswa. Nanti keterampilan siswa itu Bapak bedakan antara siswa ini ya. Siswa ya? Iya. Nah, Bapak bandingkan antara yang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Itu mengungkap tentang keterampilan berbasis gender. Oke, begitu Pak Andi? Iya, Prof. Jadi ditambahin regresi dikombinasikan dengan ANAVA atau UJT supaya lebih kompleks. Sebenarnya intinya di kompleksitas berpikir, Pak. Ya, kompleksitas berpikir. Kemarin itu saya kembalikan karena S2 hanya pakai X-nya 1. X1 pengaruhnya terhadap Y. Oh, kalau begini kamu kembali saja di Parangtambung. Di S1 itu. Apa gunanya kamu sekolah begitu? Ya. Dan ternyata di pasca sarjana khususnya di S2 itu banyak replikasi, Pak. Tahu replikasi ya? Replikasi itu skripsi lokasinya digeser dari Polman ke Majene. Tapi yang lain sama. Itu namanya replikasi. Ya. Dan itu tidak mudah juga untuk mencari itu semua. Itu saya melalui depth interview, melalui orang kualitatif itu. Depth interview itu saya suruh masuk, saya diskusi lama. Nah, kenapa ya? Terjebak dia sendiri. Ya, orang yang meneliti itu, mahasiswa itu terjebak. Oh, ini kamu pernah bikin skripsi? Iya, Pak. Ah, ketahuan. Itu menggunakan pola, kalau penelitian kualitatif menggunakan depth interview. Pertanyaan, wawancara mendalam kalau bahasa Indonesianya, ya. Ketemu Pak, ketemu. Orang itu kalau sudah terintimidasi akademik, kadang-kadang dia tidak bisa berpikir juga. Yang muncul kejujuran. Ya, yang muncul kejujuran ya. Jadi supaya kita juga jangan terjebak hal yang seperti itu, lebih baik sejak awal kalau regresi boleh, tapi ditambah dengan ANAVA. Artinya di hipotesisnya mungkin muncul tambah satu lagi, Pak. Hipotesisnya terdapat perbedaan keterampilan dilihat dari jenis kelamin. Nah, hipotesisnya bunyi itu lagi, ditambah itu lagi maksud saya. Jadi kompleksitas berpikirnya semakin kompleks, semakin cocok, semakin Siti Najah. Kalau bahasa Bugis kan begitu ya. Jadi gitu Pak Andi. Sebetulnya Pak Arianto ya, sebetulnya kalau ada waktu sebetulnya kalau penelitian itu sulit untuk daring-daring begini sebetulnya. Ya, jadi kalau ada waktu itu coba dikoordinasi, mungkin hanya sekali saja tapi nanti saya jelaskan tuntas bagi kuantitatif, R&D maupun kualitatif. Ya, di ruangan saya saja kan, ruangan saya itu cukup 25 orang itu ya. Ya, nanti seharian kita diskusi supaya agak pantas-pantas judulnya. Kemarin saya agak kecewa yang kakak kelasnya Bapak ini.
Ya, kalau sebenarnya karena memang tidak pernah diajarin. Saya juga kadang-kadang sedihnya itu mahasiswa itu bersemangat, tapi yang ngajarin tidak diajarin atau tidak ada yang ngajarin tentang filsafat metodologi yang bisa membedakan ini itu dan seterusnya dan seterusnya. Maka di S3 itu ada mata kuliah baru setelah saya jadi direktur, ada yang namanya telaah disertasi. Telaah disertasi itu saya luring 8 kali, alhamdulillah judulnya sudah agak mengarah. Ya, mengarah itu kalau kayak motornya Pak Haryanto itu orang Jeneponto, kok Jeneponto, orang dari Majene, ya mestinya motornya itu mengarah ke Makassar lah. Jangan mengarahnya ke Pasangkayu. Nah, itu nggak nyampe nanti. Paling tidak saya hanya pengen mengarahnya itu benar gitu loh. Ya, mengarahnya benar, menghadapnya itu benar. Ya, motor dari Makassar mau ke Parepare, kenapa menghadapkan ke selatan? Ya nanti malah sampai di Jeneponto, tidak sampai di Parepare. Itu loh maksud saya begitu itu. Jadi bukan detail sekali, tapi paling tidak sudah benar lah. Ya, oke, Pak Andi, ada yang lain lagi? Silakan. Pak Dedi, biasanya Ya, tanya. izin Pak Prof. Hmm. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang ingin saya sampaikan Pak Prof agak sedikit di luar konteks daripada perkuliahan kita pada hari ini, tetapi arahnya tetap sama untuk ada kaitannya dengan yang terakhir yang disinggung oleh Pak Prof tadi terkait mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin apa yang saya sampaikan nih Pak Prof, saya mau maaf sebelumnya, bukan sok seperti apa, sok pintar atau sok bagaimana, tetapi saya melihat perkuliahan di mata kuliah konsentrasi otomotif itu sebenarnya sudah cukup baik, sudah cukup terarah untuk kebutuhan kami mahasiswa, khususnya guru-guru di Sulbar ini. Tetapi kalau boleh saya minta Pak Prof, RPS daripada perkuliahan di konsentrasi teknik otomotif, khususnya di mata kuliah konversi energi, itu mungkin bagus apabila ada perubahan sedikit Pak Prof. Ini hanya masukan Pak Prof ke kampus, karena saya sayang dan cinta juga ke alma mater saya, dari S1 sampai S2 sekarang. Makanya saya ingin melihat ada perubahan ke yang sesuai dengan kebutuhan daripada mahasiswa pasca sarjana dan tentunya penggiat pendidikan di SMK. Kalau saya melihat Pak Prof dan teman-teman di kelas konsentrasi otomotif ini melihat bahwa ada miss antara apa yang dibutuhkan oleh kami, khususnya muatan materi di kuliah ini, dengan kebutuhan kami di SMK Pak Prof. Contoh, saya misalnya ambil contoh, muatan materi yang kami pelajari sekarang itu cenderung ke ranah teknik mesin, yaitu misalnya pembangkit listrik, kemudian bagaimana itu operasional pembangkit listrik, bagaimana konversi energi di pembangkit listrik yang kami pelajari. Tapi yang kami butuhkan sebenarnya Pak Prof, bukan berarti kami tidak butuhkan, tetapi mungkin lebih tepatnya ini sudah benar, tapi tidak cocok. Artinya kalau ibaratnya mobil Pak Prof, bannya dikasih yang paling bagus, tetapi lingkarannya tidak cocok. Jadi ibarat seperti itu. Ya, artinya Pak Prof, mungkin disiplin keilmuannya, mungkin baiknya lebih ke arah otomotif itu sendiri. Misalnya konversi energi di otomotif itu kendaraan, bahan bakarnya, tenaganya, dan sebagainya. Mungkin itu Pak Prof sedikit dari saya. Mohon maaf sebelumnya Pak Prof, bukan berarti sosok bagaimana, tapi hanya ingin lihat almamater saya ke depannya lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ya. Jadi walaupun ini wilayahnya Pak Anas ya, itu yang mengajar konversi energi siapa? Dosen dari teknik mesin Pak Prof. Siapa namanya?
Pak siapa? Dr. Muhammad Agung dan Dr. Juanda. Loh, kalau Agung itu benar itu. Agung itu dokternya dokter konversi energi. Ya, tapi begini, itu nanti coba harapannya Pak Dedi itu lebih ke otomotif gitu ya. Gitu ya Pak Dedi ya. Iya Pak Prof. Ya, lebih ke otomotif. Baik. Nanti saya sampaikan aja ke Pak Anas, apakah dimungkinkan ditambahin tentang konversi energi yang berbasis otomotif gitu ya. Karena kalau Pak Agung itu memang orang konversi itu. Orang konversi, Pak Agung itu ya. Cuma mungkin dia tidak terlalu memahami tentang otomotif, keotomotifannya itu. Karena memang bukan orang otomotif itu. Bukan, ya. Ya, baik. Nanti Pak Dedi nanti saya sampaikan ke Pak Anas. Pak Terima Anas, kasih Pak. Pak Prodi, ya, ya. Oke. Terima kasih Pak Prof. Ya. Ya, makasih ya. Oke, ya. Oke, yang lain? Ya, kalau tidak ada berarti Pak Haryanto nanti yang hari Sabtu tuh besok ya? Besok lusa Pak. Ya, besok. Oh ya besok lusa, sekarang Kamis ya. Besok lusa nanti jam 10 ya. Jam 10 Pak. Jam 10 menggunakan mengkuliahi teknik analisis data. kuantitatif. Ya. Nah, nanti baru berikutnya kita bicara tentang kualitatif. Kualitatif. Oke, ya. Gitu ya, Pak Rianto. Tolong saya Siap, Pak. diingatkan ya, diingatkan, dan kalau ada teman-teman yang ada waktunya ke Makassar ya lebih baik dikoordinir supaya tidak ngomong bolak-balik begitu ya. Kalau ini ngomong ini ngomong lagi padahal yang ngomongin sama saja kan anu aja tidak efektif gitu ya. Kira-kira gitu ya Pak Haryanto dan teman-teman Ya, yang Pak. lain. Ini sejak yang lalu tolong saya dikasih informasi tentang apa itu namanya tentang jadwal tentang daftar hadir. Daftar hadir siap Pak, sudah siap. Nah, terus yang kedua nanti saya kirim ini materi ini kan ada tugasnya itu. Tugasnya Ya, Pak. itu aja untuk mencoba mencermati instrumen. Instrumen yang Ya. sudah ada ya pasti saya yakin juga tidak sempurna juga. Ya karena teman-teman itu kalau bicara instrumen itu sebenarnya saya juga sedih juga. Banyak yang tidak paham juga, ya. Makanya nanti Bapak nilai malah tesis-tesis itu apakah ada atau tidak yang namanya kisi-kisi, divalidasi ada tidak, ya KR itu kode Richardson itu ada tidak, alfa Kronbach itu ada tidak, termasuk Bapak Ibu sekalian kalau memungkinkan belajar SPSS, ya, belajar SPSS, ya jadi apa namanya belajar yang SPSS itu, ya. Saya kira itu ya Pak Pak. Mohon izin Ya, Pak. ya. Ya, untuk tugasnya Bentar. ini. Ya. Untuk tugasnya ini Pak, apakah ini kita kumpulkan dalam bentuk paper atau bagaimana Pak? Sebaiknya pakai paper, Pak. Dalam bentuk paper Pak ya. Paper hanya 3 lembar atau 4 lembar itu sama sampul itu. Nggak usah dijilid, Ya. diklip saja, diklip di pojok situ. Ya paling tidak Ya. dokumen ke saya ya. Ya, atau gini Pak, mohon izin, mungkin karena kami kan semua jauh, jadi mungkin dalam bentuk file itu akan kami kirim ke Makassar, kemudian nanti di Makassar baru di print out, baru apakah bisa kami satukan semua saja Pak? Kemudian kami jilid rapi jadi tugas metodologi penelitian kelas komunitas Sulbar. Jadi dalam bentuk kayak satu dokumen gitu Pak. Ya boleh-boleh saja, cuma jangan saya yang baca di komputer gitu ya. Ya Pak, iya. Silakan Pak Nanti Haryanto ngubungin sama sekretaris, ngubungin sama itu sisa. Ya, sisa. Ngubungin sama sisa. Nanti kalau mau di print di situ ya silakan aja Pak Haryanto itu menghubungkan dengan. Enggak, kalau saya ngeprint sendiri, baca sendiri kadang-kadang terlepas itu. Ya Pak. Ya, begitu ya. Ya Pak. Oke Pak Haryanto ya, cocok ya. Baik. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas atensinya kuliah yang ketiga ini ya.
kurang keempat dan kelima nanti besok ya, hari Sabtu nanti kita bicara tentang teknik analisis data ya. Paling tidak kalau membutuhkan sampai di PET ya enggak apa-apa ya. Oke, saya kira kita begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi kita tutup kuliah yang ketiga ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.